Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat saudara dan teman-temanku semua. Terima kasih yang sudah semangat mengikuti channel saya bersama Mbah Semar Kuncung dalam nguri-nguri budaya tinggalan leluhur. Untuk hari ini kita ada salah satu pusaka yang sangat melegenda dalam sejarah, ikut andil dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Monggo kita simak. Untuk kondisi warongkonya ini sudah lumayan nyandang. Kita lihat untuk di bagian isinya. Monggo sama-sama kita simak. Inilah keris Naga Siluman berlu 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berlu 11. Dan ini saya estimasikan untuk era pembuatannya di Mojopahit akhir atau peralihan Mataram. Jadi pusaka era-era Mojopahit itu bilahnya itu ramping, kecil seperti ini. Dan tantingannya itu sangat ringan sekali. Seperti ini. Dan ini bergonjol keleng. Seperti itu. Ini untuk kinatanya ini saya sendiri belum pernah mengetesnya. Entah itu bisa jadi kuningan, bisa jadi juga emas karena saya belum pernah mengetesnya. Monggo dulur-dulur diamati. Untuk pamornya kayak seperti pamor Banyumili dan ada pamor-pamor kerejekiannya, ada sedikit bulatan-bulatan, ini pamor kerejekian. Seperti itu. Dulur-dulur monggo disimak. Keris pusaka dengan dapur Naga Siluman ini dibuat oleh seorang empu yang sangat linuih dan sakti mandraguna dari tanah Mojopahit. Dia adalah seorang empu yang bernama Empu Supo. Pusaka Naga Siluman ini yang diwariskan secara turun-menurun dan pernah dipegang oleh seorang pejuang yaitu Pangeran Diponegoro. Seperti itu. Pada zaman dulu itu Pangeran Diponegoro pernah mengagem pusaka keris dengan dapur Naga Siluman. Dengan ciri-ciri keris Naga Siluman memiliki gandik berkepala naga dengan memakai mahkota, jadi seperti ini. Memakai mahkota ini seperti ini. Dan badannya kelihatan sedikit. Setelah itu menghilang di look pertama atau look awal, menyatu dengan bilah. Jadi Naga Siluman itu terlihat badannya sedikit
Setelah itu di loop pertama ini langsung menghilang, menyatu dengan bila. Seperti itu. Pusaka dapur nogo ini biasanya sangat cocok diagem oleh seorang pemimpin karena mengandung tuah dan filosofi yang sangat luar biasa. Bila diagem seorang pemimpin yang jujur dan bijaksana, maka tuah keris akan menambah wibawa, karisma, dan dihargai, dihormati oleh bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya. Seperti itu. Pusaka ini kalau dipegang sama orang yang berjiwa jujur, bijaksana, akan menambah wibawa atau karisma sang pemiliknya. Perlu saya tambahkan juga bahwasanya seorang pemimpin itu bukan hanya dari kalangan menengah ke atas, seperti orang yang mempunyai pangkat, derajat, dan jabatan. Di dalam lingkup keluarga pun dibutuhkan seorang pemimpin atau kepala keluarga yang bijaksana, jujur, dan tegas, agar bisa memberikan contoh yang baik buat keluarga dan lingkungannya. Jadi di dalam lingkup keluarga itu pun membutuhkan seorang pemimpin juga. Jadi makna dari pemimpin itu luas. Jadi enggak terfokus hanya untuk orang-orang yang mempunyai jabatan tertinggi tertentu seperti itu. Itulah sedikit cerita tentang pusaka keris dengan dapur nogo siluman. Dan kalau kita bahas semua itu masih banyak tuah atau filosofi lain yang terkandung di dalam pusaka naga siluman ini. Dari pamornya, dari looknya, look 11, dan masih ada beberapa lagi. Dari gonjo ulungnya, dari badan naga yang hanya kelihatan sedikit, itu semua kalau dibedah banyak sekali kekuatan yang tersimpan di dalam pusaka dengan dapur nogo siluman ini. Jadi seperti itu buat sedulur-sedulur atau teman-temanku semua. Jadi buat saudara dan teman-temanku, kalau ada yang ingin memiliki pusaka dengan dapur naga siluman, nggak perlu menunggu menjadi seorang pejabat tinggi atau titel yang lainnya. Seorang pemimpin rumah tangga pun bisa memiliki dan merawat pusaka dengan dapur naga, apapun nama dapur naganya. Jadi seperti itu. Karena dapur naga itu banyak, ada nogo sosro, nogo liman, seperti itu, naga bumi, dan masih banyak lagi naga-naga yang lainnya. Intinya kita mampu untuk memaharinya, jadi seperti itu. Masalah mahar kita sesuaikan dengan isi kantong kita. Keris dapur naga ada yang maharnya itu ratusan ribu, bahkan sampai ratusan juta juga. Itu banyak keris-keris naga itu yang 150 ada, tapi ya keris-keris korden itu tetap disebutnya keris.
Seperti itu. Cuman kalau kita mencari keris pusaka, ya harus yang bagus, yang sesuai dengan mungkin dengan kualitas besinya, seperti itu. Dan untuk dapur-dapur yang lain pun seperti itu, sama. Ada yang maharnya itu ratusan ribu dan sampai ratusan juga. Karena keris korden yang maharnya itu ratusan ribu itu pun disebut keris. Paham ya teman-teman ya? Yang korden itu tetap disebutnya keris, tapi kalau kita mencari keris yang untuk pusaka, ya minimal kita sesuaikan lah, kan namanya juga bukan kita ambil untuk bentuknya saja, biar ada tuah dan filosofi yang terkandung di dalam sebuah pusaka itu sendiri. Karena jenis pusaka itu bermacam-macam, namanya juga ada unsur benda seni. Jadi ada keris itu memang yang pakem itu buatan empu, dan ada juga buatan pengrajin. Jadi seperti itu buat saudara dan teman-temanku semua. Jadi mungkin di sini ada yang memang masih belum paham atau memahami tentang pusaka. Saya bagikan sedikit cerita tentang pusaka. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat saudaraku semua yang memang betul-betul masih awam dan masih belum memahaminya. Jadi seperti itu saja yang bisa sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Jadi kalau ini kita bahas tuntas nih dari bentuk gonjo, dari bentuk pamor, naga siluman sapu inten ini karena lu 11 itu durasi videonya panjang sekali. Jadi mudah-mudahan ini sudah bisa menambah wawasan buat dulur atau teman-temanku semua, dan bisa ditambahkan komentar-komentar yang positif agar teman-teman kita semua bisa saling tukar pendapat, tukar pengalaman. Jadi di sini tidak ada istilahnya menggurui, tidak ada. Jadi semua itu cuma menceritakan berdasarkan pengalaman masing-masing, biar bisa diambil sisi positifnya. Seperti itu buat saudara dan teman-temanku semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam satu hobi, dan salam seduluran.